Oke teman-teman, balik lagi di kelas syukur bersama gue Jule. Dan hari ini gue mau ngasih kalian tutorial bikin koma hair. Dan di depan gue sudah ada Rizky sebagai model dengan tipe rambut sedikit gelombang, mungkin ke 2A tipe rambutnya. Dan tebalnya itu lumayan tebal. Di sini gue harus ekstra hati-hati karena kalau sedikit aja bisa lebih ngembang kalau rambut tebal. Dan bentuk wajahnya kalian bisa lihat sendiri, mungkin gabungan antara square dan juga diamond. Karena dia memiliki pelipis pipi yang tegas dan di sini rahangnya itu hampir ke square, tapi nggak kotak banget. Nah, di sini gua akan coba potongin Rizky ini dengan model koma hair. Dan sebelum gua mulai, di sini gua mau ngasih tahu dulu alat yang gua pakai. Yang pertama, gunting ini pakai Karna Scissor, ada satu set gunting potong dan juga gunting penipis. Dan untuk mesin cukurnya di sini gua pakai Taff, ada clipper dan juga trimmer. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, di sini gue pakai sisir dari YS Park dan satu lagi di sini pakai sisir standar dari mesin cukurnya. Sebelum gue mulai untuk mencukur, gue mau ngasih tahu dulu bahwa ada teknik basic untuk bikin model rambut koma. Yang pertama itu untuk bagian samping kan dibuat long trim. Nah, long trim ini dibikinnya pakai graduation. Jadi ada tingkatan supaya menumpuk di bagian sampingnya. Dan untuk bagian atas, karena koma hair itu sama rata, jadi polanya itu pola belah tengah, dan bagian atasnya ini akan gue buat sejajar dengan kepala begini nih. Jadi harusnya panjangnya itu sama semua. Oke, langsung di sini gue akan buat box section. Di bagian atas itu box section itu adalah section yang kotak ya, kotak pertama di bagian atas lah. Ketika sudah kebagi kayak gini, pastikan dulu sudah presisi. Lanjut section yang kedua, di belakangnya akan gue buat diamond section. Set, udah dapat, tarik ke atas. Nah, sisanya tinggal rapihin. Ada yang keambil, ada yang enggak keambil, kita ambil lagi aja. Oke, step yang pertama di sini langsung aja kita buat graduationnya. Nah, graduation bedanya penarikan kayak gini tuh dibuat diagonal. Diagonal tuh miring ya. Jadi kalau dibuat miring kayak gini, nanti otomatis bagian bawahnya akan lebih pendek. Ikutin patokan paling depan ya. Kepanjangannya itu bebas sebenarnya. Sama diperhatiin, kalau kalian dari tadi melihat, gue motongnya cuma 2 kali, sek, terus pasti bawahnya itu gue ambil lagi, sek. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau ngambilnya sampai bagian sini, ini di bagian paling dekat tangan ini, itu sudah nggak ada tensionnya, nggak ada ketegangannya, nggak ada tarikannya. Otomatis yang di bagian bawahnya kalau kita potong itu panjangnya akan berubah-ubah. Bagian belakang di sini sudah mulai over direction. Oke, untuk step berikutnya gue akan merapihkan detail-detail yang keluar di area tempel dan juga area belakang kuping sini. Di sini gue pakai trimmer dari Taff. Jangan terlalu pendek karena di sini gue pengen hasilnya itu long trimnya nggak yang terlalu pendek gitu loh. Ya, step berikutnya di sini kita lanjut ke bagian yang tadi di diamond section, bagian daerah crown sini ya, di ujung sini. Nah, pakai teknik yang sama, kita sambungin lagi ke bagian bawahnya. Kita lihat di sini ada guideline-nya bagian bawah. Nah, kita potong sesuai dengan guideline-nya. Oke. Bagian sampingnya sudah selesai, kita lanjut ke bagian atas. Kita ambil tengahnya. Setelah itu udah dapat bagian tengahnya, kita ambil dulu untuk bagian poninya.
Ini bagian poninya akan gue buat patokan untuk ke tengahnya. Kalau kita pengen nggak terlalu pendek, lebihin sekitar 1-2 jari. Misalnya kalau pengen poningnya hasil akhirnya sehalis, nah motongnya berarti di bawah mata, nanti pas kering dia naik. Nah, dan untuk di bagian tengah sini, seperti yang gue bilang di awal, gue akan buat melengkung begini nih, mengikuti untuk kepalanya, bentuk tengkoraknya ya. Udah dapat nih. Di sini ada patokan pertamanya, terus ini adalah rambut tengahnya. Nah, motongnya juga sedikit berarti. Oke, lanjut, udah dapat bagian tengahnya. Di sini akan gua dorong ke depan semua, sisir ke depan semua, dan gua akan ngambil sekitar 3 jari di bagian tengahnya untuk gua bikin guideline nanti ke sampingnya. Nih, di bagian tengah ada yang bolong, itu adalah guideline pertama kita. Kita akan ratakan mengikuti patokan itu. Oke, teman-teman, lanjut ke step berikutnya. Di sini gue pakai clipper dari Taft untuk bikin taper di bagian belakang. Nah, yang pertama di sini gue pakai nomor 4. Nunduk sedikit, lanjut. Di sini gue akan tipiskan bagian bawahnya pakai nomor 1,5. Oke, lanjut. Setelah bagian belakang selesai, ini adalah step terakhir, yaitu texturizing. Di sini gue akan menggunakan teknik namanya deep point cut. Bedanya dengan point cut, karena di situ ada kata deep, jadi lebih dalam. Maksimal 50% dari panjangnya rambut. Jadi kalau lu pakai teknik di point cut, nih di segini tuh paling dalam. Nah, gue biasanya di angka 60-70%-nya di sini. Langsung aja potongnya lurus. Jadi dia akan ngambil dalamnya aja. Oke, teman-teman, jadi potongannya sudah selesai. Ini adalah step terakhir, yaitu styling. Kita mulai bentuk pakai hair dryer Dyson seharga 7 juta. Dan untuk stylingnya di sini gue pakai powder dulu di bagian dalamnya supaya lebih fondasinya tuh lebih kuat untuk bikin volume. Setelah pakai powder, ratain. Lanjut di sini gue pakai clay. Yang gue pakai ini Gatsby Balm Clay. Jadi Gatsby Balm Clay ini adalah produk terbaru dan dia hasilnya itu lebih matte, natural. Oke, teman-teman, jadi sekian kelas syukur hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara membuat koma hair dari dimulai box section, terus bagian sampingnya long trim step by step, ambil 1 jari, terus bagian belakangnya pakai clipper untuk membuat taper dan lain-lainnya. Jadi buat kalian, sekali lagi gue ingatkan, yang pengen full videonya, full versinya, prosesnya, semuanya, detailnya, kalian bisa berlangganan langsung menjadi member. Gue akan update di sana 1 atau 2 video tutorial 50 menit sampai dengan 1 jam. Jadi ya, hari ini sudah selesai. Dan buat kalian yang pengen cukur di salon gua, silahkan langsung aja follow Hejumen Salon, tempatnya ada di Galaxy, atau follow Hairnet Studio, tempatnya ada di Jakarta. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di kelas syukur selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.